Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha illa wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah min aqtab al autad wal najab wal ghuth wal amdal bi khusus syihab qadir al jahil qadar sallallahu sirra summa ila hadratin wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara summa ila jamil masyayikhina bil khusus Syekh Muhammad Fadil al-Jalal sallallahu sirra lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id auhayna ila ummika ma yuha anikudhi fihi anikudhi tabuti faqdhi fihi fil yammi falyulki hil yammu bis sahili ad ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini id tamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala mayyakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna fala bista sinina fi ahli madyan thumma ji thumma thumma ji'ta ala qadari ya Musa fastona'tuka li nafsi idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruḍa 'alaina aw an yadgha. Qala la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin mir rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabil la yudillu rabbi wa la yansa.
alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wasalaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syata kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat yang ke-36 surat Toha, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utita su'laka ya Musa. Maka Allah berfirman, saya berbelas kasihan dan menyayanginya karena ia telah kembali seutuhnya padanya. Sungguh telah diperkenankan permintaanmu, yakni telah engkau dapatkan semua permintaanmu, karena engkau menuju pada kami dan kembali pada kami, wahai Musa. Walaqad mananna alaika marrotan ukhra. Bagaimana dan sungguh kami telah memberi nikmat padamu ketika tidak ada perkiraan dan perasaan padamu bahwa kami telah memberi nikmat padamu karena besarnya rahmat dan kasih sayang kami padamu pada kesempatan yang lain, yaitu pada waktu id auhayna ila ummika ma yuha, ketika kami mengilhamkan dan mengirimkan isyarat kepada hati ibumu sesuatu yang diilhamkan, dan sesuatu yang diilhamkan pada saat turunnya bencana demi keselamatan orang-orang dan lolosnya mereka dari hantaman kehancuran. Hal itu terjadi ketika pengepungan para tentara Fir'aun yang diperintahkan untuk membunuh anak laki-laki Bani Israel di rumah ibumu dengan tujuan membantai mereka secara zalim. Karena ibumu ketakutan dan putus harapan terhadap hidupmu, lalu kami ilhamkan pada ibumu pada saat itu, anik fihi fit tabut, letakkanlah dia dan taruhlah dia di dalam peti yang terbuat dari kayu. Lalu ia pun mengambil peti itu dan meletakkanmu di dalamnya. Lalu kami ilhamkan lagi padanya, ketika engkau telah meletakkannya di dalam, pasrahkanlah ia kepada pencipta dan penjaganya. Serahkanlah urusannya kepada Tuhan, Sang Pencipta. Faqdhi fihi fil yammi, lalu hanyutkanlah ia ke sungai, yakni sungai Nil, dan janganlah engkau takut tenggelam. Fal yulkihil yammu bisahil, maka biarkanlah sungai itu membawanya ke tepi, karena termasuk daripada kebiasaan air dalam membawa apa yang saja mengapung menuju ke tepian. Maka ketika telah dekat ke tepian dan dilihat oleh orang-orang, ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah, maka diambilnya dan diperintahkan ia agar diambil oleh musuhku, yakni Fir'aun yang telah zalim mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan musuhnya, yakni bayi laki-laki itu, atau seorang anak keturunan Bani Israel, dan Fir'aun menjadi musuh bagi mereka. Bahkan ialah penyebab musuhnya mereka semua yang sebenarnya. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni, dan setelah musuhmu disuruh mengambilmu dan memungutmu dari sungai, aku melimpahkan melalui kemampuanku yang besar dan daya upayaku yang sempurna pada jiwa Fir'aun dan istrinya Asiyah. Semoga Allah senantiasa meridhoinya serta keluarganya. Aku melimpahkan kepadamu, yakni untuk menjaga dan memeliharamu, wahai Musa, kasih sayang di hati mereka, padahal mereka sangat memusuhimu. Kasih sayang itu muncul dariku sehingga ditekankanlah kepada mereka demi menjagamu dan menempatkan kekuasaanku yang amat besar dengan caraku memeliharamu melalui tangan musuhmu, supaya nanti engkau menjadi sebab kehancurannya. Jadi memang menarik apa ya Bu ya? Apa ya? Skenario Allah ini memang luar biasa. Fir'aun dapat mimpi bahwa nanti yang akan menghancurkan dia adalah seorang anak dari Bani Israel. Jadi keturunan Bani Israel. Maka dia perintahkan semua anak laki-laki dibunuh. Bayi sampai semua pokoknya laki-laki. Supaya nggak ada yang menghancurkan dia. Lucunya justru nanti yang menghancurkan dia itu adalah orang yang dia pelihara sendiri. Jadi bayi yang apa
ditaruh di sebuah peti di sungai, kemudian diambil sama istrinya Fir'aun, lalu justru malah bayi inilah yang dipelihara oleh Fir'aun yang nantinya akan menghancurkan dia. Subhanallah. Jadi memang kalau sudah dikehendaki sama Allah nggak ada yang nggak bisa. Kalau Allah nggak berkehendak, mau ngotot bagaimanapun tetap aja nggak bisa. La haula wa la quwata illa billah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusda'a ala aini. Dan aku limpahkan kepadamu kasih sayang dariku, dan justru agar engkau diasuh di bawah pengawasanku, yakni pengawasan dari sifat dan namaku, karena semua yang ada merupakan mazhar dari zat dan sifat-sifat dari namaku. Dan dan bersamaan dengan ditanamkannya kasih sayang dan cinta yang sempurna dariku di dalam hati mereka demi menjaga dan mengasuhmu, aku pun menjaga keberadaan ibumu. Idh tamshi uhtuka, yaitu ketika berjalan saudara perempuanmu yang bernama Maryam, ketika mereka mencari seorang yang menyusui untukmu, setelah mereka memengutmu dari sungai, fatakulu, lalu dia berkata pada mereka sebagai pengantar dan menginformasikan, hal adullukum ala may yakfuluh, bolehkah saya menunjukkan padamu orang yang akan memeliharanya dan menyusuinya? Padahal mereka telah mendatangkan banyak wanita yang sedang menyusui dalam negeri itu untukmu, namun engkau tidak mau menyentuh air susu mereka, sebab memang kami halangi wanita-wanita menyusui itu darimu, karena merealisasikan janji kami untuk ibumu. Keluarga Fir'aun pun menerima saran saudara perempuanmu itu dan mereka mencari ibumu. Lalu ia pun menyusuimu, mereka merasa puas dan memberikan upah padanya karena menyusuimu. Ini skenario ajaib yang lain lagi ya. Ketika mencari orang yang bisa menyusui, nggak ada yang bisa kecuali ibunya Nabi Musa. Jadi dibalikin ke ibunya Nabi Musa ini sambil dibayari ibunya. Yang awalnya diancam akan dibunuh bayinya, ketakutan, tiba-tiba sekarang malah tetap bayinya dalam pelukan ibunya, disusui, dan dibayar. Luar biasa ya, Allah bikin skenario. Makanya nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Urusan rezeki dan lain-lain. Pokoknya kita jalan aja dengan penuh kepasrahan sama Allah, keyakinan padanya, rasa syukur apapun yang terjadi, rasa ridho apapun yang terjadi, menjalani tugas kita sebaik-baiknya, sisanya Allah yang atur semuanya. Karena skenario Allah ini ajaib. Di luar nurul katanya zaman sekarang kadang-kadang. Di luar nurul. Intinya faraja'naka ila ummika, maka kami mengembalikanmu pada ibumu sebagai anugerah padamu, yakni dengan cara engkau menjaga ibumu dan sebagai anugerah pada ibumu juga. Kaita korro ainuha, supaya senang dan bahagia hatinya sebab menyaksikanmu setelah sebelumnya kebahagiaannya pupus sebab berpisah darimu. Wala tahzan, dan intinya tidak perlu bersedih, wahai Musa, dalam keadaan apapun, karena aku ini pengawasmu dari semua hal yang membahayakan dan menyakitimu, dan aku adalah penolongmu dan pembelamu untuk semua yang aku perintahkan padamu. Wala tahzan wa qatalta nafsa, dan ingatlah juga sebagai anugerah untukmu dan kenanglah juga pada waktu ketika engkau pernah membunuh seseorang, yakni seorang warga dari bangsa Fir'aun. Mereka pun memimpikan untuk membunuhmu dengan tujuan menghukum, lalu engkau takut pada mereka dan hukuman akhirat, karena engkau membunuh seseorang tanpa alasan agama yang jelas. Engkau pun bersedih karena nekatnya tindakanmu dan takut pada musuhmu dengan kesedihan yang amat besar. Fanajjainaka minal ghammi, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan dan kami hilangkan kesedihanmu yang berkaitan dengan akhirat dengan diterimanya tobat dan penyesalanmu.
dari tindakanmu dengan penyesalan yang tulus dan juga yang berkaitan dengan dunia dengan cara engkau dikeluarkan dari wilayah mereka dan dijauhkan dari mereka. Wafatannaka futuna, dan kami telah mencobamu dengan mengujimu juga setelah kami keluarkan engkau dari mereka dengan beberapa cobaan yang berat, yakni cobaan dan ujian yang banyak berupa kelaparan, kehausan, tersasar-sasar, tersesat, menderita di pengasingan, bersedih karena sendirian, perasaan berkecamuk, kepedihan, menanggung sulitnya bepergian dan rasa lelahnya, sehingga engkau menjadi siap untuk menerima tuntunan dan pengajaran. Kemudian setelah kami mengujimu dengan kepedihan-kepedihan semacam itu, kami pun mengantarkan dan menuntunmu menuju Madian untuk menemukan petunjuk dan pengajaran hidup. Fala bista sinina fi ahli Madian. Lalu engkau tinggal beberapa tahun, yakni 8 atau 10 tahun di tengah penduduk Madian, di sisi Nabi dan pemimpin kita semua yang paripurna, dan menjadi guru kehidupan beliau, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, supaya engkau mendapat petunjuk darinya dan mendapat pengajaran dan dari membersamainya, serta meniru lelakunya. Thumma ji'ta ala qadarin. Kemudian setelah engkau tinggal di tengah mereka beberapa waktu, engkau mendapatkan pengajaran dan petunjuk yang sempurna, engkau datang kepada tanah airmu yang dirindukan, yaitu yakni di perkiraan yang penting untuk menemukan dan menyaksikan melebihi pengetahuan yang didapatkan dengan kerja keras dan kesungguhan. Bahkan ia datang langsung dari kami, Tsumma ji'ta ala qadari ya Musa, wahai Musa, sebagai anugerah dari kebaikan, sebagai anugerah dan kebaikan. Dan bagaimana tidak demikian? Wasto na'tuka, dan benar-benar aku telah memilihmu, yakni aku mengangkat dan menunjukmu di antara sekian orang yang kasyaf, linafsi, untuk diriku, supaya engkau menjadi khalifah, wakil, pembela urusanku, dan pembawa rahasia-rahasia dariku. Ketika kami telah memilihmu sebagai Rasul, idhab anta wa akhuka bi ayati, pergilah engkau selamanya beserta saudaramu supaya mengikutimu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku dan mukjizatku yang menunjukkan pembenaranku terhadap engkau berdua dan dukunganku terhadap kerasulan engkau berdua. Wala taniya fi dzikri, dan janganlah engkau berdua lalai, terlena dan lemah dalam menyampaikan zikir padaku untuk memuat perintah dan larangan-larangan disebabkan teralihkan atau rasa takut. Bahkan ilhaba ila fir'auna innahu togho. Pergilah engkau berdua dengan membawa urusanku secara cepat-cepat kepada Fir'aun yang telah berlebihan dalam sikap sombong dan besar kepala, tanpa peduli dan perhatian kepada kebesaran kekuasaannya. Dia benar-benar telah melampaui batas melawan kami, padahal tidak ada artinya kekuasaan orang-orang yang melebihi batas. Dan apabila engkau berdua telah sampai padanya, faqula lahu qawlan layyina, maka berbicara engkau berdua padanya untuk berlemah lembut dan berbaik sikap kepadanya sebagaimana etika para rasul, dengan perkataan yang lembut, dengan harapan hatinya akan melunak dan dari kerasnya kerusakan. Dan setelah menyampaikan dengan lemah lembut dan halus, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha, mudah-mudahan ia sadar dan akan fitrah aslinya yang sudah digariskan untuk manusia, sehingga ia membenarkan engkau berdua dan beriman kepada agama engkau berdua, atau paling tidak takut dari turunnya siksaan melalui doa engkau berdua. Jadi walaupun Fir'aun yang sekejam itu yang mengaku Tuhan pun, kita diminta, Nabi Musa diminta untuk berdakwah dengan qaulal layyinan. Qaulal layyina. Jadi dengan kata-kata yang lembut, yang lemah lembut. Ini apa, sebagai dalil bahwa bahkan untuk mengkritisi pun penguasa yang zalim sebaiknya menggunakan kata-kata yang lembut.
Karena pada Fir'aun pun yang ngaku Tuhan, Nabi Musa diminta berkata lembut. Ini kadang-kadang dijadikan apa apa seorang ustadz gitu ya. Kalau dikritik dengan cara yang keras oleh orang yang menentang dia, dia akan ngomong gini. Sedangkan Nabi Musa itu menegur Fir'aun pun diminta sama Allah menegur dengan lembut. Lah saya ini bukan Fir'aun dan kamu pun bukan Nabi. Lah ngapain kamu mengkritik aku dengan cara yang keras? Nah, gitu. Ada sebuah cerita kayak gitu apa Ibu. Kamu bukan Nabi, aku pun bukan Fir'aun. Kok kamu mengkritik dengan cara yang sekeras itu? Padahal Nabi Musa mengkritik Fir'aun itu diminta dengan cara yang lemah lembut sama Allah. Qala Rabbana innana nakhafa ayyafruto alaina. Keduanya berkata dengan rasa takut kepada Fir'aun dan para pembantunya di mata keduanya sebagai manusia biasa, sebagai seraya memohon perlindungan pada kami. Wahai Tuhan kami, meskipun Engkau memelihara kami dengan daya upayamu dan Engkau mendukung kami dengan mukjizat darimu, sungguh kami karena kelemahan kami sebagai manusia, khawatir Dia akan segera menyiksa kami dengan dihukum dan dibunuh. Qala Rabbana innana nakhafu ayyafruto alaina au ayyadgha, atau akan bertambah melampaui batas padamu dengan cara menghina dirimu. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman yang Maha Suci, janganlah engkau berdua khawatir kepada keberingasan dan kedolimannya. Sesungguhnya aku menyertai engkau berdua ketika engkau berdua menyampaikan risalah di mana aku mendengar perkataannya dan aku melihat perbuatannya. Sehingga ketika dia berlaku jahat pada engkau berdua, aku pasti akan menghalanginya. Ini memang butuh keyakinan yang luar biasa ya. Kalau Anda misalnya diminta untuk menegur seorang penguasa yang sangat dolim, yang sangat kuat, yang bahkan bayi-bayi dibunuh, kira-kira takut nggak? Apakah saya yakin itu bahwa Allah akan menolong? Ini bahkan Nabi pun takut, apa Ibu? Tapi diyakinkan nama Allah, nggak usah khawatir. Aku melihat dan mendengarmu. Maka pergilah engkau berdua padanya dengan berani kepadanya tanpa mempedulikan kedudukan dan kekuasaannya. Fa'tiyahu Fakula inna rasula rabbika. Dan lalu katakan pada mereka, katakanlah pada dia bahwa kami berdua adalah utusan Tuhanmu yang telah memeliharamu dengan kemuliaan dan berbagai kehormatan. Dia telah membiarkanmu demikian karena menunda untukmu sampai engkau berlaku sombong padanya dengan membesarkan dirimu sendiri melebihi para hambanya yang ada di sekelilingmu di bawah tekanan kekuatanmu karena menyelamatkan mereka dari kesombongan kezalimanmu pada mereka. Dan kapanpun engkau, wahai Fir'aun, mendengarkan apa yang kami sampaikan padamu dengan izin Allah dan wahyunya, fa'arsil ma'ana bani Israel. Maka lepaskanlah bersama kami Bani Israel yang merasakan ketakutan padamu, pada kedoliman dan tekananmu, supaya mereka selamat dari kekuasaan kesombonganmu pada mereka. Dan kalau Allah mengutus kami untuk menyelamatkan dan melepaskan mereka dari siksaanmu, wala tu'adzibhum, janganlah engkau siksa mereka setelah kami menyampaikan risalah ini padamu. Karena kami qad ji'naka bi ayatim mir rabbika. Benar-benar telah datang padamu dengan membawa bukti yang terang, melemahkan, memukul dan jelas bahwa ia adalah dari Tuhanmu yang menjadi pemelihara alam semesta. Kalau engkau mau merenunginya dengan sebenar-benarnya merenung dan memikirkan, maka engkau meninggalkan kesesatan dan kedurhakaan, dan engkau beriman dengan cara mengesakannya. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatan itu, yakni keamanan dan kedamaian dari Allah, selalu dilimpahkan kepada orang yang mau mengikuti petunjuk, serta mau merenungi tanda-tanda kebesaran yang agung, mau meninggalkan hawa nafsu. Siapa saja yang mengikuti hawa nafsu, maka ia benar-benar tersesat dan terperosok, serta berhak mendapat siksaan akhirat dan dunia.
Dan ketahuilah wahai orang-orang yang hancur di tengah kelalaian dan kesesatan, inna qad uhiya ilaina, sungguh telah diwahyukan pada kami dari Tuhan kami, annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla, bahwa siksaan Tuhan itu pasti turun ditimpakan atas setiap orang yang mendustakan dan berpaling, yakni mendustakan yang benar dan berpaling dari perintah-perintah dan larangan-larangannya. Maka ketika Fir'aun melihat kenekatan Nabi Musa dan Harun ini dan mendengar perkataan keduanya, maka Fir'aun menjawab, Qala famar rabbukuma ya Musa. Maka ia berkata kepada keduanya sambil mengejek dan mentertawakan, siapakah Tuhan yang engkau berdua? Katakan itu yang kamu bilang memeliharamu, mengutusmu dan membebaskan Bani Israel dari cengkeramanku. Padahal aku telah mengenal Tuhanmu selain aku. Padahal aku tidak mengenal Tuhanmu selain aku yang telah memeliharamu. Wahai Musa yang mengikuti perintah kerasulan ini. Qala famar rabbukuma ya Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah. Maka berkata Musa kepada Fir'aun, saya mengingatkan dengan harapan ia tersadarkan, Tuhan kami adalah yang telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, yakni tingkatannya pada kehidupan dunia. Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Kemudian dia pula yang memberi petunjuk kepada seluruh makhluk untuk kembali padanya dan taat padanya dalam kehidupan dunia, sebab darinya lah permulaan dan kepadanya lah segala hal kembali. Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun menjawab lagi, kalau semua adalah berasal dari Tuhanmu dan dia memberitahukanmu pada semua keadaan semua ini, lalu bagaimana keadaan umat-umat terdahulu? Yakni bagaimana keadaan umat-umat yang telah lewat? Apakah mereka mendapatkan petunjuk dengan mengikuti seperti dirimu, ataukah mereka tersesat dengan mengikuti hawa nafsu seperti aku, sebagaimana aku kira? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Berkata Nabi Musa, aku tidak mengetahui keadaan mereka terkait hidayah dan kesesatan mereka, karena pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku, di mana tidak diwahyukan padaku mengenai apapun berkaitan dengan keadaan mereka. Sebaliknya, keadaan mereka telah jelas di sisinya yang Maha Suci di dalam sebuah kitab, yaitu hadirat ilmunya yang azali secara terperinci, di mana la yadillu rabbi wa la yansa. Tuanku tidak akan salah, yakni tidak ada alpa satupun mengenai keadaan mereka dari pengetahuannya. Dan tidak juga Tuhan lupa terhadap satupun dari semua yang diketahuinya. Sebab ilmunya yang huduri terhadap segala sesuatu, dan ilmu huduri itu tidak akan mengalami kealpaan maupun lupa. Kemudian Musa berkata, saya menolak dualisme yang tumbuh dari idhofah. Tuhanku adalah Tuhanmu juga. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yaitu tempat untuk kamu tinggal dan istirahat. Wasalaka wasalaka lakum fiha subula, dan dia menggelar, yakni menetapkan bagi kamu di atasnya jalan-jalan yang bermacam-macam, sebagaimana berupa pegunungan yang kamu tuju pada musim panas, dan sebagian lainnya adalah jalan-jalan yang mudah ditapaki dengan jalan pulangmu pada musim dingin, sampai menjadi tuntaslah istirahatmu di dalamnya. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan juga Tuhan yang menurunkan untuk kamu dari langit ya, air hujan untuk menghidupkan tanah yang mati. Fa'akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta, dan dengannya melalui air itu berjenis-jenis bermacam-macam tumbuhan yang beraneka ragam, berbeda-beda, supaya menjadi penghibur bagi kesusahanmu dan juga penguat bagi jiwa-jiwamu. Dan ketika kamu membutuhkan makanan, kulu war'au an'amakum, makanlah darinya sesukamu, dan gembalakanlah hewan-hewanmu yang menjadikan kamu merasa terhibur dengan memakannya, meliharanya, dan menungganginya. Inna fi dzalika la ayatil liulin nuha.
Sungguh pada demikian itu kami menunjukkan menumbuhkan terdapat tanda-tanda kebesaran yakni petunjuk yang jelas terhadap kekuasaan kemampuan kami bagi orang-orang yang memiliki akal liulin nuha yang mampu melarang akal-akal mereka dari menyandarkan segala urusan kepada sebab-sebab. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ketika kamu merenungi ciptaan-ciptaan kami yang indah dan kreasi-kreasi kami yang menakjubkan di muka bumi ini, kamu pasti menetapkan bahwa kami darinya, yakni dari tanah, kami ciptakan kamu dan kami adakan kamu dengan kemampuan dan kesengajaan kami untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan darinya pada musim semi. Dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu pula dengan ajal yang telah ditentukan untuk menandakan habisnya masa hidupmu dan mematikan tumbuh-tumbuhan itu pada musim gugur. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu dan untuk dibangkitkan dan diperlihatkan pada hari pembalasan pada pada waktu yang lain. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzaba wa aba. Dan bersamaan perintah kami pada Musa dan saudaranya yang keduanya diutus kepada Fir'aun dengan penyampaian yang lemah lembut dan mengingatkan akan dalil-dalil semesta dan manusia, sungguh kami telah memperlihatkan padanya dengan nyata dan jelas supaya tidak ada lagi perbantahan dengan kami pada saat kami menghukum kedolimannya pada hari pembalasan. Padahal kami pun sudah mengetahui bahwa Fir'aun sendiri termasuk orang-orang yang celaka di tengah hamparan pembuangan dan kedurhakaan terhadap ayat-ayat kami yang menjadi bukti kebenaran dan Musa sang utusan semuanya dengan terus-menerus dan bersusulan yaitu berupa yaitu berupa mukjizat Nabi Musa ya, di mana Nabi Musa punya mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah jadi ular, tangan yang bercahaya, badai angin, belalang, kutu, katak, darah, tahun-tahunan dan pemusnahan. Jadi setelah beruntun mukjizat ditunjukkan pada Nabi Musa pada Fir'aun, ternyata dia mendustakan semua itu dan enggan. Sehingga dia pun menolak untuk membenarkan semua itu. Sebaliknya dia justru menganggap semua itu sebagai sihir dan sulap. Qala ajik tanah. Dia Fir'aun berkata dalam keadaan terlena oleh kedudukan dan posisinya yang sudah tinggi. Seraya mempertanyakan namun bermaksud mengejek dan menolak. Apakah engkau datang pada kami seraya memimpikan menguasai kami padahal engkau sangat hina dan lemah. Lituh rijana min ardina untuk mengusir kami padahal kami telah berkuasa dan kuat dari negeri kami yang telah kami tempati sejak lama. Bisihrika ya Musa, dengan sihirmu yang kau pelajari dari setan-setan manusia di perantauan sana, wahai Musa, sang pemimpi kemustahilan. Kalau saja tidak karena ketakutanku dari reputasi kelemahanku menghadapi bukti-bukti dan sihir-sihir yang kau bawa untuk membunuhmu sekaligus, maka tetaplah pada posisimu. Fala na'tiyannaka bisihrim mithlih. Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir dari berbagai sihir yang ada, yang lebih hebat dari sihirmu. Bukan dari jenis sihir yang lain, akan tetapi dari yang sama dengan itu, yakni yang seperti sihirmu yang lebih hebat darinya. Maka pergilah engkau dari sini dan pikirkan urusanmu. Kalau engkau mau, sudahilah kenekatan kecerobohanmu. Kembalilah padaku dengan meminta ampun, sampai aku mengampuni kekeliruanmu. Dan kalau kamu mau, faja'al bainana wa bainaka mau'idal la nukhlifuhu nahnu wala anta maka dan suwa. Maka tentukanlah waktunya di antara kami dan engkau ada perjanjian untuk bertemu dan kami tidak akan melanggarnya dan tidak pula engkau melanggarnya. Lalu tentukanlah suatu tempat yang terbuka, yakni hampan yang tidak ada penutupnya, di mana setiap orang bisa melihat apa yang terjadi di antara kita, sehingga engkau terlecehkan di hadapan orang-orang. Qala, maka berkata Nabi Musa, sungguh aku bersama Tuhanku, dia tidak.
Dia yang akan menguatkan aku. Aku tidak takut penolakanmu terhadap sihir ini dan menentukan waktu perlawananmu. Bahkan mau'idukum yaumazinati wa wa ayyuhsyaron nasu duha. Maka bahkan waktu kamu untuk melakukan mukjizat ini adalah hari raya, yakni hari perayaan di mana saat itu berkumpul orang-orang terhormat dari masyarakat biasa dan bukan pada waktu bubarnya orang-orang untuk pulang ke rumah mereka. Adalah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, yaitu pada pagi hari, yakni pada waktu pagi bercahaya yang telah disiapkan untuk menunjukkan perayaan di mana semuanya menunjukkan ketampanannya kepada yang lain supaya mukjizatku untukmu jelas tidak bisa diragukan oleh siapapun. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun beranjak pergi dari menghadapi Musa dan dengan bersikap sombong, lalu ia mengatur tipu dayanya, yakni memerintahkan semua penyihir kerajaan agar membuktikan kepada orang-orang yang awam bahwa apa yang dibawa oleh Musa ini termasuk sihir. Kemudian ia datang kembali pada waktu yang telah dijanjikan dan ditentukan bersama para punggawa dan penyihirnya. Nah, setelah ini adalah pertunjukan adu kesaktian ya, antara Nabi Musa dengan para penyihirnya sampai di ayat yang ke-60 dari surat Toha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.